Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat, para muktakifin jamaah Masjid Pusdai yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita dan sepatutnya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita bisa berkumpul dan telah melaksanakan sebagian kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian insya Allah dilanjutkan dengan taklim ba'da subuh dan aktivitas-aktivitas yang lain. Semoga aktivitas yang telah kita laksanakan, yang sedang kita lakukan, bahkan yang akan kita kerjakan, baik itu mahdoh atau ghair mahdoh, diterima dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai ke kita semuanya yang insya Allah patuh serta tunduk dan istiqomah kepada ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, para muktakifin, diriwayatkan zaman dahulu di daerah Taif ada seorang sahabat pengrajin, pembuat tenunan, membuat kain. Dia profesinya sehari-harinya, kegiatannya tidak ada lagi yang lain kecuali dia menenun kain tersebut. Dan alhamdulillah dengan hasil tenunannya itu kasohor, kajawantara, tenar, kalau sekarang bahasanya viral, bahwa buatan kain sahabat itu baik, yaitu dari segi kuantitas atau kualitasnya. Pada suatu hari sahabat itu pergi ke pasar dan dia membawa hasil tenunan tersebut, ingin menjualnya di pasar, dan dia setiap hari itu berlangganan pada seorang sahabat juga yang berada di pasar itu dan memberikan kain tersebut, kain yang dibuatnya beberapa bulan, mungkin cuma satu kain, dan dia diberikan. Kemudian si pembeli itu menanyakan, berapa kain ini yang Anda akan jual? Maka si pembuat kain itu mendapatkannya dengan 100 dirham. Kemudian si kain itu diteliti oleh pembeli, dan setelah diteliti dia menawar, jangan 100 dirham, bagaimana ini saya tawar dengan 90 dirham. Kemudian si pembuat kain itu, kenapa? Katanya, ini bagus dari segi kuantitas, warnanya, kemudian kualitasnya juga bagus. Nah, kemudian si pembeli juga menyebutkan kembali bahwa kain yang Anda bawa ini, kain yang Anda jual ini ada cacatnya. Maka heran
si pembuat kain itu, karena dia sudah diteliti begitu lama, kemudian pas dibawa ke pasar mau dijual ada cacatnya. Maka si pembuat kain itu menangis. Dia menangis, terus menanyakan si pembeli itu, kenapa Anda menangis? Saya tawar dengan 90 dirham. Apakah tidak cocok atau bagaimana? Maka si pembuat kain itu, bukan ya fulan, saya menangis karena saya kira mungkin dalam perbuatan amaliyah saya sehari-hari ini, saya kira udah baik, udah benar, udah bagus, udah berkualitas. Tapi saya ingat, mungkin dari yang maha mengetahui baik secara zahir, kemudian secara batin, mungkin amal-amal ibadah saya ini banyak kekurangan. Subhanallah, hadirin wal hadirat, jamaah mu'takifin. Jadi hikmah dari riwayat tadi untuk kita semua bisa diambil beberapa hikmah. Yang pertama, kita sebelum apakah itu berbicara atau perilaku kepada orang lain, harus dipikirkan terlebih dahulu, apakah perkataan ini enak bagi mereka atau tidak. Karena belum tentu menurut kita baik yang akan disampaikan, belum tentu bagi mereka itu benar. Begitu juga kalau kita melihat secara zahir, emang ya, fahkum bidzuahir wallahu bisarair. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Nah itu, saya menangis karena teringat, mungkin kalau secara kuantitas amal-amal ibadah saya ini lebih bisa meningkat, tapi dari segi kualitas perlu dipertanyakan kembali. Yang kedua, ibrah dari riwayat tersebut untuk kita renungi, untuk kita jadikan motivasi, karena di dalam perilaku kita yang disebutkan, umpamanya kita mengamalkan sesuatu itu dengan ilmu, yang berilmu juga bisa celaka, yang punya ilmu bisa celaka kalau ilmu itu tidak diamalkan. Kemudian yang mengamalkan juga bisa celaka kalau tidak dengan ikhlas. Nah intinya, segala sesuatu, segala perbuatan, segala amaliyah, ujung-ujungnya kita dinawaitukan dengan ikhlas. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan kira dengan perbuatan-perbuatan yang telah kita laksanakan itu, tapi harus husnudon, tapi jangan sampai kita berlebihan bahwa apa-apa yang telah kita lakukan itu merasa cukup dan sudah saja, umpamanya finish sampai di sana. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan faidza farog tapang sob, apabila telah kita melaksanakan suatu pekerjaan, maka persiapan untuk pekerjaan yang lain. Ya itu. Kemudian dari hasil riwayat tersebut, marilah kita semua yang ada di Pusdai ini, para mu'takifin, harus bisa lebih meningkatkan dalam peribadatan, dalam aktivitas-aktivitas yang lain, harus seimbang antara kuantitas dan kualitas. Jadi jangan sampai saya mah udah cukup dari segi kuantitas, tapi kualitasnya harus juga kita
perhatikan, yaitu harus dengan lillahi ta'ala. Hadirin wa hadirat, mungkin yang saya sampaikan segitu saja, dan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Yang baiknya, yang benarnya itu dari Allah, yang hilaf, ada yang salah, itu perkataan saya sendiri. Yang terakhir, kami pesankan kepada ibu bapak semuanya, para muktakifin jamaah Masjid Pusdai, bagi yang sudah sekarang akan melaksanakan sholat Id, selamat Idul Fitri. Dan bagi yang belum, kami ucapkan selamat, masih kita menjalankan saum, yaitu genap mungkin kalau dari awal 30 hari, dan itu tidak ada masalah karena sudah disebutkan waktu sama pengurus Pusdai juga, masalah hilafiyah, masalah keyakinan itu punya referen, punya keilmuan masing-masing dan metode juga masing-masing, tidak usah dipermasalahkan. Pusdai, yang namanya Pusdai karena masjid ini di bawah pemerintah, jadi ikut keputusan pemerintah. Dan insya Allah besok hari di masjid ini akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang akan dibimbing atau khotib ketua Pusdai langsung, dan imam sholat Id akan dipimpin oleh bidang imarah koordinator Ustadz Nurin Hidayat. Sebelum kita beranjak dari tempat ini, kami berpesan, yang pertama, jangan sampai nanti ada barang-barang yang ketinggalan. Kemudian yang kedua, tetap kita secara syariah menjalankan perintah yang telah kita dapatkan. Jadi untuk peribadatan fa'tu minhum mastata'tum, apa yang kita dapat, ilmu itu kita laksanakan sekemampuannya, semaksimal mungkin. Karena di dalam agama itu tidak ada amaliyah yang tidak bisa dikerjakan atau dikerjakan oleh satu golongan. Semua bisa dikerjakan oleh golongan atau tahapan usia, dan setiap kaum muslim dan muslimat pasti bisa mengerjakan agama tersebut. Yang ketiga, dari panitia Semarak Ramadan, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para jamaah muktakifin yang telah percaya, yang telah bekerja sama dengan baik, dan alhamdulillah kelihatannya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mohon maaf apabila dalam pelayanan fasilitas di Pusdai banyak kekurangan. Ini mungkin bahan evaluasi juga kalau ada kekurangan-kekurangan, karena tak ada gading yang tak retak. Kita berupaya semaksimal mungkin, tapi di sana pasti ada kekurangan-kekurangan. Terus yang keempatnya, salam takdim kepada keluarga nanti dari pengurus Pusdai. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kelima, marilah kita menundukkan kepala kita, hati kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita dapatkan, apa-apa yang kita permohonkan di dalam malam-malam baik Lailatul Qadar, genap dan ganjil, keinginan kita, cita-cita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga urusan-urusan yang kita merasa agak berat beban dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan. Bagi keluarga kita yang lagi sakit, yang tidak bisa aktivitas secara normal untuk beritikaf atau diam diri di masjid, semoga yang sakit diangkat sakitnya, diganti dengan kesembuhan seperti sedia kala. Dan yang mempunyai masalah, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya.
yang mempunyai dain atau hutang cepat-cepat terbayar dainnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfirna bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami semua, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah kaum muslimin dan muslimat dari segala dosa berdosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami semua, lindungilah kedua orang tua kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah kaum muslimin dan muslimat dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami semua, masukkanlah kedua orang tua kami, masukkanlah keluarga kami, masukkanlah kaum muslimin dan muslimat pada surga firdaus-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Terima kasih dan mohon maaf kita bermusyawarah. Mudah-mudahan dengan berjabatan tangan ini menjadikan apa-apa yang kita ada kekurangan-kekurangan saling lubaran, saling memaafkan mulai dari saat depan dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.